Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, kali ini alhamdulillah anak-anakku semuanya kita masih bisa dipertemukan kembali walaupun lewat daring online ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, dan tetap mendapatkan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk terhindar dari segala mara bahaya ya. Oke, kali ini Bapak akan menerangkan pada kesempatan kali ini tentang kerajaan Islam ya di Nusantara. Nah, minggu lalu telah dibahas tentang kerajaan Samudra Pasai ya. Oke. Nah, marilah kita sebelum membuka ini, alangkah baiknya kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'mina ikhwana bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, dalam wabah ini alangkah baiknya kita bersolawat dulu ya sebelum memulai. Ya bareng-bareng semuanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah rabbal alamin ya. Jangan lupa untuk terus dawamkan ya adik-adik semuanya untuk terus bersolawat, memohon pertolongan kepada Allah, terutama solawat sifatnya. Oke, kali ini langsung saja akan menerangkan tentang Kesultanan Aceh. Nah, 1507 sampai 1903. Berarti itu sekitar abad ke berapa tuh? Ayo, masih ingat? Berarti awal abad 16. Nah, ini berakhirnya Aceh sampai sampai awal abad 20 ya. Nanti, nah ini luar biasa nih, Aceh tahun 1903 nanti merupakan salah satu kerajaan terakhir yang bisa ditaklukkan oleh Belanda, sampai Belanda membuat siasat dan mengirimkan Snokogrons ke Aceh. Bagaimana Aceh sangat kuat dan sangat disegani waktu itu oleh Belanda dan sangat cukup sulit sekali. Contoh tokoh yang jadi pahlawan nasional adalah Cut Nyadin, Teuku Umar ya di sana. Oke, supaya mengefektifkan waktu ya langsung saja. Oke, anak-anakku semuanya cek dulu. Nah, ini adalah peta kerajaan Aceh ya. Nah, ini peta kerajaan Aceh. Kita perbesar dulu lah ya. Nah, ini peta kerajaan Aceh ya. Nah, no. Nah, ini peta kerajaan Aceh ya. Aceh ini Aceh besar sekarang. Nah, ini jadi pusat kerajaan Aceh. Nah, di sini ada Selat Malaka. Nah, ini Selat Malaka itu selat yang memisahkan antara Sumatera dan di Malaysia ya. Ini Selat Malaka. Nah, maka Aceh merupakan salah satu kerajaan nanti yang besar sekali ya. Seperti itu. Oke. Nah, lokasi dan sumber sejarahnya nih. Kesultanan Aceh itu merupakan kesultanan memang setelah Samudra Pasai ya. Jadi Kesultanan Aceh itu awal abad 16 ini letaknya di Aceh Rayuk ya, atau sekarang Aceh Besar. Didirikan oleh Ali Mughayat Shah 1496 ya. Nah, Ali Mughayat Shah ini merupakan raja pertama dari kerajaan Aceh ya. Nah, Ali Mughayat Shah. Nah, awalnya memang didirikannya itu di daerah Lamanuri ya. Atau Aceh awalnya bagian dari kerajaan Pidi. Nah, awalnya memang belum ada kerajaan Aceh ya. Namun memang Abu Ali Mughayat Shah ini berhasil menaklukkan daerah-daerah seperti Kesultanan Dayak, Lidi, Nakur, dan Pedir ya. Dan memang awalnya kan sebelum ada Islam ada kerajaan Hindu Buddha ya. Maka di mana namanya di Aceh juga ada kerajaan Hindu Buddha dulu tuh. Indrapurba, Indrapura, Indrapatra, dan Indrapuri ya. Nah, dan Aceh merupakan kesultanan Islam yang besar ya. Mengapa? Alasannya tahu tidak? Mengapa Aceh menjadi kesultanan besar? Tahu? Yang pertama alasannya karena Aceh itu berada di jalur pelayaran ya.
atau jalur perdagangan internasional dulu, yaitu Selat Malaka yang dari India, Cina gitu kan ya, dari Timur Tengah banyak yang lewat ke Selat Malaka, termasuk Portugis. Portugis juga datang ke Selat Malaka ya, seperti itu. Nah, itu menjadi Kesultanan Aceh besar gitu ya, alasannya itu. Yang kedua, Aceh juga agraris sekali gitu ya, agraris. Dan yang ketiga, memang Aceh ini mempunyai militer yang kuat dan juga ekonomi yang cukup kuat waktu itu ya. Jadi Aceh sendiri menjadi lebih besar. Nah, next ya. Nah, sumber sejarah nih kerajaan Aceh. Nah, ini foto siapa nih? Tahu gak? Ini merupakan seorang ulama besar di Aceh ya. Mengapa Aceh disebut Serambi Mekah? Ya, karena Aceh itu merupakan salah satu pusat Islam dulu, dan bahkan pengaruhnya sampai ke Pulau Jawa dari Aceh luar biasa ya. Seperti itu. Selain para wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, ini adalah foto dari Nuruddin Ar-Raniri yang nanti ketika Kerajaan Iskandar Sani, beliau yang mengarang kitab Bustanus Salatin ya, atau taman-taman. Nanti berisi tentang silsilah Aceh ya. Ini pertengahan abad 17 ya. Nah, ini. Dan sumber sejarah yang lain mengapa Aceh bisa ada, yaitu ditemukannya makam Sultan Ali Mughayat Shah. Disebutkan yang wafatnya itu tanggal 12 Zulhijjah ya, atau 936 Hijriah, atau 7 Agustus 1530 Masehi ya. Wah, kita masih di mana nih ya, 1530 Masehi. Wah, masih di mana gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah dan diberikan kesehatan lah intinya ya. Oke, sampai sini paham? Ya, next ya, karena waktunya terbatas nih untuk videonya ya. Nah, ini kondisi sosial politik nih kerajaan. Nah, jadi memang Kesultanan Aceh itu mencapai puncak kejayaannya itu atau berkembang pesatnya setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, karena Portugis di bawah Alfonso de Albuquerque datang ya tahun kurang lebih tahun 1511 itu Portugis datang di Selat Malaka ya. Nanti disusul Spanyol 1521 dan disusul Belanda 1596 ya. Maka di ambang keruntuhan ini memang Samudra Pasai waktu itu di ambang keruntuhan karena ada serangan dari Majapahit. Nah, dulu Majapahit masih ada ya 1360, karena awal abad 16 atau 1500-an Majapahit runtuh gitu ya. Waktu itu Portugis bercokol di Selat Malaka atau di daerah Malaka ya, sekarang daerah Malaka, Malaysia. Nah, apa sih yang dapat menyebabkan Aceh itu menjadi besar gitu ya? Ada 3 nih alasannya. Yang pertama, jatuhnya Malaka. Maka ketika jatuhnya Malaka, surutnya pengaruh pengaruh Pasai di Malaka, dan juga nanti pengaruh Malaka itu dikuasai oleh Portugis, dan sehingga nanti Aceh akan membuat kapal-kapal singgah, gitu kan? Aceh mendapatkan kapal-kapal yang singgah di Kesultanan Aceh itu ya, dekat dengan Selat Malaka ya. Maka itu menjadikan besar ya. Yang kedua, tahun 1524 Aceh menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Nih, 1524 Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Tadinya kan Pasai memang kerajaan mandiri ya, sebelumnya kan Pasai gitu ya. Nah, maka setelah itu oleh Aceh dikuasai. Yang ketiga ada perawan heroik nih. Wah, kita tahu kan tadi disebut oleh Bapak. Perawan heroik ini, Aceh ini merupakan kerajaan Islam yang sangat luar biasa kuat militernya. Sehingga bahkan Belanda juga kewalahan gitu ya ketika itu menghadapi Aceh gitu. Dengan semangat pisabilihnya di jalan Allah gitu ya. Nah, 15. Nah, sekarang Raja-Raja Sultan Aceh. Nah, ini foto siapa nih? Tahu gak? Ini adalah fotonya Sultan Iskandar Muda. Kalian pernah mendengar? Nah, masa kejayaan Aceh itu pada masa Sultan Iskandar Muda. Ingat-ingat ya. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan ya. Nah, ini berarti awal abad berapa nih? Awal abad 17 dan sampai pertengahan abad 17. Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Apa alasannya mencapai puncak kejayaan? Karena Aceh lebih bisa menguasai gitu kan ya, daerah-daerah seperti Semenanjung Malaya ya kan. Di mana Semenanjung Malaya? Nah, ini nih Semenanjung Malaya itu ini nih. Nah, ini daerah Semenanjung Malaya nih ya. Ini daerah Semenanjung Malaya. Terus apa lagi? Ya.
dan juga daerah Deli Serdang gitu kan ya. Nah, dan menjadi pelabuhan dagang yang sangat besar. Nah, itu yang menjadikan kekuatan Aceh sangat luar biasa waktu itu. Dan pada masa pemerintahan disusun sebuah undang-undang juga nih diberi nama Adat Makuta. Nah, ini ya. Yang ditulis di syair Melayu dan bahasa Arab. Nah, gitu kan ya. Militernya sangat kuat sekali gitu kan ya. Tapi walaupun menggunakan menggunakan sistem pemerintahan Islam, namun Aceh juga masih bersifat feodal. Contohnya ada Teuku dan Tengku. Nah, contohnya apa nih yang Teuku ya? Contoh yang Teuku itu golongan bangsawan. Ada artis dari namanya Teuku? Ada ya, Teuku Wisnu. Dan juga ada Tengku. Tengku dari Aceh siapa? Tengku Julkar. Nah, dia dulu Sekjen MUI ya sekarang. Dulu kalau nggak salah ya, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Nah, next lah. Nah, ini adalah salah satu karya sastra peninggalan Islam ya. Di bidang kesusastraan nanti agama Aceh melahirkan ulama-ulama ternama yang hasil karyanya dijadikan rujukan ya. Contoh Hamzah Pansuri hidup pada masa Iskandar Muda nih, Hamzah Pansuri ya. Yang judul bukunya Tabyan Fi Ma'rifati Al-Adyan ya, tentang ma'rifat ya. Terus Samsudin Al-Sumatrani yang kedua Mi'raz Al-Muhaqqiqin Al-Iman. Tadi ya Nuruddin Araneri dengan Siratul Mustaqim dan Bustanus Salatin ya. Ini Nuruddin Araneri hidup pada masa Iskandar Sani setelah ini. Terus saya Abdul Raub Singkili Mi'raz Al-Turab Bil Fasil. Nah, dan semua karya sastra ini mempunyai pengaruh sampai ke Jawa ya, luar biasa. Ke Jawa. Oke, paham sampai situ ya? Oke, nanti tanyakan saja ke Bapak di PC ya kalau nggak pahamnya. Oke, next lah. Nah, raja selanjutnya ini siapa nih? Nah, setelah Iskandar Muda, maka Iskandar Muda itu digantikan oleh Iskandar Sani ini. Iskandar Muda digantikan oleh Iskandar Sani ini 1636, berarti pertengahan abad 17 sampai hampir akhir abad 17 ya. 3641. Hidup sastrawan besar nih pada masa tadi saya Bapak sebutkan, hidup sastrawan besar pada masa Iskandar Sani yaitu Nuruddin Arandiri yang yang memperkenalkan karya sastra yang Bustanus Salatin. Bustanus Salatin ini apa sih? Bustanus Salatin itu kan adat istiadat atau dan ajaran Islam gitu ya. Gitu. Ini Bustanus Salatin nih. Oh, luar biasa ya, Masya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi penerus ulama amilin ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat ya, maslahat dunia dan akhirat gitu. Jangan lupa ya, long life education. Belajar itu seumur hidup dan tidak ada kata berhenti untuk belajar ya. Dimanapun dan kapanpun dan apapun profesi kita harus tetap belajar ya. Jangan posisikan diri kita sebagai pembelajar tapi yang belajar ya. Kita akan haus akan ilmu gitulah ya. Maka dari itu bersikaplah tawadu, rendah hati ya, dan tetap optimis, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan 1-2 ayat lah gitu ya untuk kepada orang lain disampaikan gitu kalau punya ya. Ini dari kerajaan Aceh nih. Bagaimana akhirnya nanti sepeninggal Iskandar Sani Aceh mengalami kemunduran nih. Apa faktor utama mengalami kemunduran? Karena semakin kuatnya kekuasaan Belanda ya di Pulau Sumatera, Selat Malaka ya, ditandai dengan jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli dan Mandailing ke Belanda. Wah, Belanda kan dulu semakin dengan VOC-nya semakin berkembang ya, dengan Verenigd Oost-Indies Company, dengan dengan pelabuhan dagang yang lainnya gitu kan. Faktor lain adanya perebutan kekuasaan nih antara Teuku dan Tengku, dan juga ada golongan Surin Syiah. Nah, Syiah itu kan tahu kan sekarang banyaknya di Iran ya. Syiah gitu ya. Itulah. Oke, next. Oke, berakhir. Kali ini Bapak hanya menerangkan Kesultanan Aceh. Jangan lupa ini diisi soal evaluasinya. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke kerajaan-kerajaan yang lain sebelum PAT ya. Tetap semangat belajarnya, jangan mengeluh. Tetap semangat, ikhtiar, doa dan tawakal. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kebersihan dan tetap tersenyum dan jagalah imunitas ya. Oke, ini soal evaluasinya ya. Jelaskan singkat faktor-faktor kejayaan Sultan Pasai. Nanti ini ditulis saja di catatannya kalian, terus nanti dikirimkan ke email Bapak ya. Apa maksud dengan Teuku dan Tengku ya. Terus bandingkan masa Kesultanan Aceh pada masa kemudian dengan Kesultanan yang seterusnya. Ya, hatur nuhunnya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak doakan kalian sukses selalu dan menjadi anak yang berbakti kepada nusa, bangsa dan agama, terutama orang tua ya. Ditutup oleh hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya.